Selamat pagi. Ada komen dari Pak ini Epi Kurniawanto. Kalau Epi Kurniawanto. Berarti Bapak bukan asli Papua nih. Pak Jet, saya sependapat. Sejak Januari 2025 saya sudah jalan IF sampai sekarang. Kalau betul-betul IF-nya seperti yang saya sampaikan, harusnya sudah selesai nih. Ya, kakinya bisa kering-kering total dan tidak terjadi masalah amputasi. Kalau IF-nya seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan, tidak makan malam. Dan makannya hanya telur, ikan, daging, dan seafood di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Nah, ini sudah bagus nih. Karena saya sendiri, kaki saya bersih. Ya, yang dulunya di formin, saya sudah membersihkan semuanya itu, dan mulai 2022 sudah tidak konsumsi lagi sampai detik ini. Ya, kemarin saya waktu di Bali, kami tidur di salah satu hotel itu, ranjangnya kayunya nongol. Setiap lewat pasti nyangkut, setiap lewat pasti nendang. Waduh, itu berdarah-darah itu kaki kanan kaki kiri saya. Tanya tuh sama busu saya itu, kaki kanan kaki kiri saya. Dan kalau ngikutin caranya mereka, waduh, nanti darahnya nggak bisa lukanya nggak bisa sembuh. Siapa bilang kita udah tidak bermasalah dengan itu, sehingga dia sembuh sendiri. Ya, sekarang udah bersih total sampai keringnya mengelupas sendiri. Ya Pak, IF yang saya nggak ngerti ya, saya nggak mempelajari IF itu seperti apa. Saya tidak mempelajari. Saya hanya tahu kalau IF itu ada jendela makannya, ada yang 20/4, ada yang 18/6, ada yang 16 berapa itu. Pokoknya dia tidak makan selama berapa jam dan hanya punya kesempatan makan sekian jam. Ya, kalau saya kan tidak seperti itu. Kalau yang saya sampaikan kan tidak seperti itu. Tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu kata kuncinya. Minum terserah. Ya, Anda bisa minum. Dan terbaik kalau mau minumnya racikan makjin. Kenapa harus racikan makjin? Kamu tidak akan kuat menjalani kehidupan kamu tanpa makan dengan kebiasaan yang sebelumnya full makan. Kalau sel tubuhmu tidak ternutrisi dengan baik. Itu kata kunci saya. Makanya kenapa saya anjurkan kalau kamu tidak mengkonsumsi racikan makjin, ya kamu harus konsumsi suplemen. Suplemen yang saya suggest, yang berhubungan dengan liver, berhubungan dengan lambung, berhubungan dengan usus, pencernaan dan penyerapan, dan berhubungan dengan pembuluh darah. Liposomal glutathione berhubungan dengan liver, MCT probiotik berhubungan dengan usus dan pencernaan, D3K2 berhubungan dengan kalsium yang ada di dalam pembuluh darah untuk dipindah ke tulang, ya, vitamin D. Dan kemudian ada propolis, ada royal jelly yang saya selalu suggestkan. 6. Kalau mau tambah 1 ada magnesium. Monggo silakan. Dan ini tidak boleh lupa, ditambah exercise. Entah jalan kaki 10.000 langkah, entah lari di treadmill, entah kamu nge-gym. Ya, karena nge-gym, kenapa nge-gym lebih bagus? Karena nge-gym itu memecah otot dan termasuk kardio. Kalau kamu aerobik itu kardio, kalau kamu badminton itu kardio, kalau kamu sepak bola itu kardio, kalau kamu pedal itu kardio, kalau kamu jalan kaki itu kardio, kamu lari itu kardio. Hanya otot jantung yang dikuat. Tapi kalau kamu nge-gym, otot jantung dan otot-otot tubuhmu dipakai semua. Sehingga ketika kamu istirahat, 24 jam dia masih menghabiskan kalori dalam tubuhmu. Nah, itu yang terbaik. Gitu, Pak Epi, saya harapkan bisa seperti itu supaya pemulihannya lebih cepat. Saya yakin Pak Epi juga mau berhenti OBAT, nggak mau minum obat seumur hidup. Karena kalau udah kena masalah gula darah, biasanya obatnya itu sampai mati. Suka nggak suka itu yang terjadi. Kamu minum obat harusnya sembuh, bukan malah out. Ya Pak ya. Kalau orang sakit minum obat itu harusnya sembuh. Bukan justru malah seumur hidup kamu minum OBAT dan kemudian innalillahi. Itu tidak bagus itu. Makanya saya mau sarankan, kalau masih bermasalah dengan metabolik, kamu bisa membereskannya dengan cara memperbaiki sistem tubuhmu. Caranya bagaimana? Pola makan, pola hidup, dan pola sehat. Tidak sarapan, tidak makan malam,
makan di jam 1 sampai jam 6 sore saja. Dan selama 6 jam itu dari jam 1 sampai jam 6 sore ya terserah kamu mau makan apa, enggak ada masalah. Kalau kamu enggak punya masalah degeneratif, kalau kamu enggak punya masalah metabolik, kalau kamu enggak punya masalah komplikasi, makan apa aja di antara jam 1 sampai jam 6 monggo kerso silahkan. Karena 18 jam kamu enggak makan, itu terbaik banget. Kamu memberikan kesempatan kepada pankreasmu istirahat, kamu memberikan kesempatan kepada lambungmu istirahat, kamu memberikan kesempatan insulin untuk pada posisinya yang terbaik, kamu memberikan kesempatan pembuluh darahmu membersihkan semua masalah-masalah di dalam pembuluh darahnya. Nah itu caranya adalah dengan cara sedikit makan, tidak makan di pagi hari dan malam hari. Itu yang terbaik. Gitu. Buat yang sehat, buat yang sakit Pak, iya betul. Cuman hanya yang sehat boleh makan apapun di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Kalau yang sudah bermasalah dengan penyakit harus berhenti konsumsi gula, tepung, gorengan. Ini semua yang saya ngomong ini gula semua ya. Tepung, gorengan, kue, jajanan, cemilan, cepuluh, ceblas, nasi, singkong, apalagi tape, apalagi itu semua gula. Sayur, buah, itu semua gula. Ya, gula itu kan ada 3. Glukosa, sakrosa, dan fruktosa. Fruktosa itu gula buah, sakrosa diambil dari gula sayur, dan glukosa itu gula itu gorengan-gorengan. Terus kemudian nasi, gantinya nasi semuanya itu glukosanya tinggi sekali. Ya, itu yang membuat masalah kamu makan banyak tapi kurus. Nah itu yang membuat badan saya bagus banget begini. Kenapa? Walaupun makan sehari sekali ya, karena saya enggak makan tepung, saya enggak makan gula, saya enggak makan nasi, saya enggak makan gorengan, saya enggak makan cemilan, saya enggak makan cepuluh. Sehingga badan saya tidak ada masalah di dalam gut-nya. Dari saluran mulut, tenggorokan ini sampai ke pembuangan saya enggak ada masalah. Kalau terjadi masalah, pasti nanti impact-nya adalah autoimun. Kayak yang dialami sama Pak Jokowi itu autoimun. Kamu kan bilang itu terkutuk. Nah itu bedanya. Otakmu sama otakku itu bedanya begitu. Kalau saya bilang Pak Jokowi itu autoimun. Kenapa? Ada kebocoran gut-nya. Dari ujung kerongkongan ini sampai ke ujung pembuangan. Sehingga protein yang harusnya diserap sama darah, dialirkan ke seluruh tubuh, menjadi musuhnya imun dalam tubuh. Nah itu yang terjadi. Autoimun itu seperti itu. Kemarin teman saya dari Bali juga sama tuh. Dia sampai ngelupas semua kulit kepalanya. Saya ajak makan daging takut. Saya bilang, bodoh kamu, saya bilang begitu. Harusnya kamu makan daging, jangan ngikutin kata-kata mereka. Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur. Akhirnya dia antara bingung, tapi makan juga 200 gram daging yang saya ajak. Dan ujungnya dia ketemu sama dokter, saya lupa namanya itu, dokter yang itu mengatakan sama seperti yang saya katakan. Dan sehingga kemarin saya ketemu sama dia, iya mas bener, saya sekarang makanannya hanya telur, hanya daging, seperti yang mas bilang, sudah tidak makan makanan gula-gulaan itu lagi. Dari mana kamu tahu itu? Itu dokter yang nangani saya. Dan benar, langsung bisa pulih pelan-pelan, gut-nya ketutup. Sehingga pencernaan dan pencernaan dan penyerapannya bagus dalam tubuh. Nah itu yang terjadi. Ya itu Jess. Makanya banyak orang yang bilang, kamu siapa kamu? Influencer, kamu siapa kamu? Nah dokter pun kalau belajarnya benar, dia bisa lulus 4 tahun dan 5 tahun. Meskipun dokter enggak ada yang lulus 4 tahun dan 5 tahun. Tapi kalau dokter itu belajar benar-benar sekarang ya, bukan yang zaman dulu ya. Sekarang, dokter yang sekarang belajar, maka dia akan setuju dengan apa yang saya ngomong. Kalau dokter yang masa lalu mah jangan ditanya lah, mereka semua komplotan semua itu. Ya, semuanya mereka punya kepentingan. Sorry ya, maaf. Tapi memang kenyataannya seperti itu, sehingga sekarang terjadi revolusi di bidang medis. Dokter saling menghujat sana sini. Kenapa ya? Karena yang sekarang ini penemuan-penemuan yang real, yang disampaikan untuk masyarakat luas. Nah itu yang benar. Gitu. Ya kamu nggak usah dengerin mereka, dengerin saya, dengerin Buniken, dengerin dokter awet muda, dengerin dokter siapa lagi itu. Ada dokter Fran yang dari Amerika itu, ada dokter Mani yang dari Kuala Lumpur. Ya kamu dengerin mereka, itu sama dengan apa yang saya sampaikan. Ya bukan saya berkomplot sama mereka loh. Enggak, saya belajar dari pengalaman, mereka belajar dari buku.
Nah itu dia.